Halo semuanya, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah 1 tahun nih harus beraktivitas di tengah pandemi COVID-19, di mana kita diharuskan untuk beraktivitas di rumah aja nih. Sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, kerja juga dari rumah gitu ya. Kalaupun kita harus keluar rumah, kita harus nerapin nih yang namanya protokol kesehatan. Tapi semoga teman-teman semua yang ada di rumah ataupun yang harus beraktivitas di luar rumah tetap sehat gitu ya, dan tetap mendoakan nih supaya proses vaksinasi yang sedang diupayakan oleh pemerintah bisa berjalan dengan lancar. Podcast kali ini adalah episode perdana dari podcast kelompok 1 pada mata kuliah APP, dan di episode pertama ini kita akan banyak sharing nih cerita-cerita seputar tentang dunia remaja. Nah, mungkin seperti yang teman-teman udah bisa lihat di judul gitu ya, kita hari ini akan bahas khususnya kolaborasi nih dari orang tua untuk memenuhi tumbuh kembang anak remaja. Nah, kali ini aku akan ditemani oleh satu pemateri yang ganteng dan satu narasumber yang cantik banget, gitu ya, yang akan ngasih banyak ilmu gitu ya, ngasih cerita soal dunia remaja tentunya. Nah, hari ini akan ada aku Tessa, dan ada Kak Givari dan juga Bunda Ana. Halo Kak Givari, halo Bunda. Boleh Halo, saya hai dulu mungkin? Oke. halo. Halo, apa kabar Angel? Halo, baik Bunda. Bunda sehat? Alhamdulillah sehat. Kita semua keluarga ya selama masa pandemi ini kita semua ngumpul. Ih, puji Tuhan, seneng banget ya, Bun. Kalau Bunda work from home atau dari kantor juga, Bun? Kebetulan aku kerjanya di perbankan. Nah, kebetulan di perbankan memang ada yang WFH dan WFO. Tapi selama pandemi bulan Maret 2020 sampai sekarang, rasanya kalau aku belum pernah melakukan WFH, jadi kita WFO terus. Tapi alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan selalu menjaga imun sehingga ya masih terhindarlah dari COVID. Alhamdulillah ya, Bun. Sehat-sehat terus ya, Bunda. Oke, kalau Kak Betul. Givari, Kan hai katanya Kak. sehat itu dari mindset ya. Iya, benar. Benar-benar, Bun. Oke, kalau Kak Givari, apa kabar, Kak? Hai. Lama nggak Halo ketemu Angel, nih. alhamdulillah aku juga Ya, baik kok. Masih baik, puji alhamdulillah. Tuhan. Setelah Sekarang melanjutkan di mana, Kak? Melanjutkan di mana? Mungkin apa kegiatan kesibukan yang sedang dilakukan gitu. Ini Kak Givari ini baru aja sarjana, teman-teman, sarjana psikologi, Unpad juga. Mungkin boleh cerita dikit nih, Kak, kesibukannya sekarang lagi ngapain? Oke, ini sih kesibukan aku sekarang lagi kerja. Aku tuh kerja di perusahaan tes psikologi gitu. Jadi tugas aku kayak developing tes psikologi. Terus selain kerja, aku juga lagi ngembangin komunitas. Namanya relationship itu tujuannya untuk ngembangin kompetensi sosial yang dimiliki oleh remaja kayak gitu. Wih, mantap banget. Emang udah ini ya, expert gitu ya, Kak, di dunia remaja gitu. Mungkin boleh cerita dikit, Kak, pengalaman mungkin selama kuliah gitu ya, apa sih yang pernah dilakuin gitu bareng sama teman-teman remaja gitu. Sekarang sama teman-teman remaja. Oh ini sih dulu pas kuliah aku ikut semacam kelompok pecinta anak dan remaja di mana eh, kita tuh banyak bikin kegiatan targetnya adalah remaja gitu, mulai dari bikin podcast kayak gini, terus juga bikin banyak beberapa webinar dan sebagainya seperti itu sih. Oke, berarti emang udah kenal banget ya sama anak-anak remaja gitu. Iya. Semoga banyak ilmu nih nanti yang bisa di-sharingin sama kita. Kalau Bunda mungkin orang tua dari anak remaja ya, Bun. Mungkin bisa cerita sedikit nih soal anak-anak remajanya. Seperti Oke. apa mungkin sekolah dari rumah atau apa gitu yang khas nih dari anak-anak Bunda nih. Oke, makasih Angel. Kebetulan Bunda ini punya anak 4. Jadi karunia anak 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Jadi yang nomor 2 perempuan itu sekarang yang satu baru aja lulus sama kayak Givari dari Tata Kota di ITS Surabaya. Yang satu teman Angel, Tanisha.
Nah, yang 2 lagi, nah ini yang baru remaja, baru umur 15 tahun, kelas 1 SMA, itu dua-duanya kembar laki-laki. Nah, karena masa pandemi dan mereka semuanya online sekolahnya, jadi kita semua berkumpul di rumah nih selama 1 tahun ini. Kecuali yang nomor 1 ya, kemarin dia wirawiri ke Surabaya karena menyelesaikan skripsinya dan ujian dan lulus. Sekarang sedang magang-magang dia. Ini kondisi aku di rumah sekarang. Oke, seru ya Bun, semuanya di rumah gitu. Seru dan memang kita harus menciptakan aktivitas, Angel. Mungkin nanti ini yang aku pengen sharing bagaimana sih menciptakan aktivitas di masa pandemi ini. Gitu. Oke, mantap banget. Bakal seru banget nih obrolan kita hari ini gitu ya. Oke. Sebelum ngobrol lebih lanjut gitu, kita akan lihat dulu sebenarnya ada apa sih gitu dengan para remaja khususnya di masa pandemi ini gitu ya. Nah, dari beberapa penelitian nih atau beberapa artikel-artikel berita-berita menunjukkan ternyata selama pandemi gitu ya yang mengharuskan orang tua di rumah terus gitu, anak-anak remaja juga sekolah di rumah, beraktivitas di rumah gitu, bahkan 24 jam gitu. Yang biasanya ketemu orang tua cuma kalau pulang kerja gitu ya, karena pagi masih tidur, atau pas orang tua pulang malam anaknya udah tidur gitu. Jadi waktunya dikit gitu, tapi sekarang 24 jam full ketemu sama orang tua juga ketemu sama anak gitu, dan ternyata ini menimbulkan gesekan gitu. Mungkin nanti Kak Givari akan cerita soal tugas perkembangan remaja itu apa aja gitu ya, dan salah satunya mungkin mereka lagi seneng nih bersosialisasi gitu ya, tapi karena harus di rumah aja jadi bingung gitu, akhirnya pakai gadget mereka, jadi kelamaan pakai gadget, kadang komunikasi sama orang tua nggak baik, akhirnya jadi berantem gitu, ditambah mungkin kecemasan remaja juga muncul gitu di masa pandemi, karena emang emosinya lagi nggak stabil gitu ya, belum stabil gitu, ditambah ada stres akademik gitu. Dan mereka cuma punya orang tua nih sebagai unit sosial yang bisa mereka ajak sosialisasi secara langsung gitu, karena nggak bisa ketemu sama teman-teman gitu. Orang tua juga gitu, mereka punya tugas perkembangannya yang harus dipenuhi juga, harus membantu anak-anaknya memenuhi tugas perkembangan juga. Mereka juga punya kesibukan masing-masing yang akhirnya juga jadi tekanan gitu ya, jadi stres juga di rumah. Jadi rentan banget gitu ada masalah-masalah di rumah selama masa pandemi ini. Dan mungkin dari Bunda ngalamin kayak gitu nggak? Iya, pada waktu masa pandemi itu, awal pandemi kita kan nggak sadar ya bahwa ternyata pandemi ini akan lama. Mungkin kita berpikir cuma sebulan, mungkin hanya hitungannya hari atau minggu gitu ya. Nyatanya sampai sekarang pandemi itu belum juga berakhir. Jadi kita nggak siap, kami orang tua nggak siap, anak-anak juga tidak siap. Tapi jangan salah, ya kan, sistem pendidikan juga nggak siap untuk menghadapi masa pandemi ini. Jadi semuanya dengan kondisi tidak siap itu, dan kita bagaimana mengantisipasi. Memang agak yang menurut saya sih try and error gitu ya kan. Jadi kami yang pihak orang tua ya gimana caranya anak-anak ini merasa nyaman untuk mulai bersekolah di rumah, ya kan, dengan kita menciptakan kondisi yang suasana di rumah menjadi mendukung untuk mereka bersekolah di rumah. Kemudian kami yang kebetulan saya masih bekerja, suami juga masih bekerja. Bagaimana kebetulan saya bekerja di bidang perbankan yang mengharuskan kita harus WFO terus, dan justru sedang membantu pemerintah nih untuk menghidupkan kembali perekonomian sekaligus juga membantu masyarakat yang sedang terkena dampak. Jadi otomatis pekerjaan saya di masa pandemi itu luar biasa dan mengharuskan saya selalu ada di rumah. Nah, bagaimana dengan kondisi anak di rumah? Memang agak dilema. Tapi alhamdulillah mungkin karena saya masih punya dua anak yang sudah menginjak dewasa daripada anak yang remaja. Jadi kami saling kayak pekerjaan di rumah butuh koordinasi. Jadi yang besar gimana mendidik adik-adiknya, yang adik-adiknya bagaimana. Nah, yang seperti itulah memang butuh yang namanya mungkin koordinasi dan kolaborasi. Memang intinya ada di orang tua gitu sih Angel, yang berusaha kita, tapi memang enggak gampang karena semuanya itu dalam kondisi tidak siap
seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, saya sih merasa mulai smooth, anak-anak sudah mulai bisa mengerti bersekolah online gitu ya. Walaupun sebetulnya sampai sekarang kalau saya merasa masih belum 100% teman-teman anak-anak itu bisa menerima pelajaran secara online. Mungkin itu. Mantap. Oke, berarti yang aku tangkap sebenarnya dari hasil penelitian tadi yang udah aku sampaikan gitu di awal, bahwa ternyata memang kejadian gitu ya Bun, kayak ketidaksiapan gitu, tapi terus akhirnya trial and error gitu ya dari orang tua, dan memang butuh kolaborasi sama anggota keluarga yang lain juga gitu untuk bisa menciptakan suasana yang rumah gitu ya, supaya tumbuh kembang anak-anak remaja ini tetap bisa berjalan dengan baik. Oke, nah tadi nih ya Kak Givari, kita udah denger nih cerita dari Bunda gitu ya, dan tadi aku juga udah sempat ngasih penelitian-penelitian nih, hasil penelitian terkait perkembangan anak remaja dengan orang tuanya gitu di rumah seperti apa, yang tadi muncul kecemasan gitu ya, terus ketidakstabilan emosi yang akhirnya juga bikin tegangan gitu di rumah. Nah mungkin biar lebih teoritis gitu ya Kak, secara psikologis, boleh nih sebenarnya tugas perkembangan itu apa sih gitu, dan tugas perkembangan remaja itu ada apa aja gitu yang perlu diketahui nih oleh orang tua dan oleh remaja itu sendiri. Oke, mungkin dalam menjelaskan tugas perkembangan ini, mungkin aku mau menjelaskannya berdasarkan perspektif dari peneliti bernama Hafikus namanya. Dia tuh peneliti yang emang fokusnya dalam membuat development task atau tugas perkembangan. Nah, di dalam sebenarnya tugas perkembangan itu apa sih? Jadi menurutnya tugas perkembangan itu adalah waktu atau tugas atau sesuatu yang muncul pada jangka waktu tertentu yang bisa menentukan keberhasilan atau kebahagiaan seseorang di tugas yang akan datang gitu, di waktu yang akan datang kayak gitu. Dan ketika hal tersebut tidak dipenuhi, maka bisa memunculkan happiness kayak ketidakbahagiaan, penolakan dari masyarakat, dan kesulitan-kesulitan lainnya di masa yang akan datang seperti itu. Dan menurut Hafikus ini tugas perkembangan untuk remaja itu kurang lebih ada 9. Jadi yang pertama itu adalah remaja itu mulai mau nih untuk bersosial dengan lawan jenis kayak gitu. Sebenarnya yang baiknya bukan cuma lawan jenis, tapi dua-duanya. Jadi sebenarnya kalau masih anak-anak tuh biasanya lebih senangnya main sama yang sama sejenis gitu. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Tapi ketika udah masuk ke remaja, kebutuhan untuk bisa berkomunikasi dengan lawan jenis itu juga jadi penting kayak gitu. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua, ada juga nih penentuan social role-nya atau peran dia di masyarakat tuh menjadi orang yang maskulin atau feminim. Jadi mulai memahami lah tentang perannya dia di masyarakat tuh kayak gimana. Kayak gitu. Kan sebenarnya maskulin dan feminim itu kan bukan suatu yang laki-laki harus maskulin, perempuan harus feminim, kan nggak kayak gitu ya. Tapi maskulin feminim itu kayak semacam apa ya namanya, skala gitulah. Jadi itu tuh pilihan gitu. Dan disitulah remaja menentukan kira-kira dia tuh orangnya kayak gimana. Mana gitu ya. Oke. Ketiga nih Kak, apa tuh? Nah, yang ketiga, remaja ini harus mulai bisa beradaptasi nih dengan perubahan fisik yang terjadi. Kan kita tahu masuk ke usia remaja kan ini ya, mulai terjadi pubertas, di mana banyak perubahan fisik terjadi, kayak misalnya tumbuh kumis misalnya, atau misalnya dan perubahan-perubahan dan tumbuh rambut di bagian tubuh lainnya juga, kayak gitu, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, yang keempat, remaja ini harus bisa nih independen secara emosionalnya. Artinya apa? Artinya kan biasanya ketika masih kecil, orang tua kan masih ini ya, kalau apa-apa disuruh orang tua gitu. Kamu masuk SMP ini aja, kamu coba deh ke warung. Nah, ketika masuk usia remaja tuh mereka mulai menyadari gitu bahwa aku tuh nggak bisa gini terus gitu, kayak harus otaknya mulai berkembang dan mikir gitu. Kenapa sih aku harus ke warung gitu? Emang ada apa gitu? Mulai mikir kenapa aku harus ke warung gitu. Jadi emang ini sih, emang karena perkembangan kognitif juga, dan mesti dilatih juga nih apa namanya,
membuat keputusannya, kemampuan membuat keputusannya. Karena nggak selamanya remaja harus Ikut struktur. aja nurut gitu ya. Betul. Oke. Kayak gitu. Terus masuk yang kelima. Yang kelima itu adalah preparing for economic career. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ini udah mulai mempersiapkan diri sih. Jadi kayak udah mulai mengenal ada loh pekerjaan-pekerjaan ini, udah mulai tahu mau kuliah di mana, udah mulai tahu ya jenis-jenis pekerjaan gitu. Udah mulai mempersiapkan diri gitu untuk masuk ke dunia pekerjaan. Tapi belum masuk karena biasanya masih mempersiapkan diri aja. Iya. Kayak gitu. Nah, terus yang keenam juga ada mempersiapkan diri. Ini masih mempersiapkan diri dan tapi ini untuk pernikahan. Mikirnya gini gak sih kayak lah masih remaja masa mikirnya udah nikah. Nah, sebenarnya ini baru preparing, baru persiapan aja kayak misalnya ya social skill-nya, gimana cara bisa komunikasi sama lawan jenis kan tadi ya kayak tadi contohnya. Gimana caranya kita bisa nunjukin kepedulian kita sama orang lain, emotional maturity kita gitu-gitu sih. Jadi maksudnya itu lebih ke sana gitu bukan. Gitu lah ya, Kak. Iya. Ya bukan berarti remaja harus nikah enggak. Iya. Kayak Oke. gitu. Terus yang ketujuh itu mulai memunculkan nih values atau ethical sistemnya yang bisa mengguide perilaku mereka. Jadi mereka mulai belajar kalau di Indonesia kayak gini tuh nggak boleh loh. Menurut misalnya Islam gitu. Menurut Islam kayak gini tuh nggak boleh loh. Jadi banyak belajar hal baru. Terus juga di dalam dirinya sendiri juga nggak banyak developing ideologi atau yang bikin ideologinya sendiri kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke. Terus yang ke-8 remaja tuh mulai nih memiliki keinginan untuk dan juga apa ya memiliki apa ya namanya tanggung jawab gitulah di dunia masyarakat gitu. Kayak misalnya mulai ikut organisasi kayak OSIS atau ya pokoknya udah mulai ada peran gitu di masyarakatnya. Kayak gitu, udah mulai belajar kayak gitu. Terus yang ke-9, nah itu belajar nih berbagai macam kompetensi atau skill yang berguna untuk membantu masyarakat. Kayak gitu. Oke, pas ada 9 gitu ya. Berarti kalau misalnya jadi 9 bisa kita lihat ternyata banyak juga yang memang berpengaruh banget nih masa pandemi kalau misalnya di rumah gitu ya, yang nggak ketemu teman-teman, nggak sosialisasi di masyarakat tuh akan sangat berpengaruh banget nih buat pertumbuhan, perkembangan si anak remaja ini gitu ya, Kak. Kayak tadi misalnya harus sudah punya peran nih di masyarakat, lagi nyari-nyari gitu ya, ikut organisasi, ngasah skill yang memang untuk berguna nanti di masyarakat. Itu kan susah ya kalau misalnya di rumah aja gitu, apalagi tadi emotional independence juga lagi mulai tumbuh gitu, harus belajar nih gimana untuk bisa stabil emosinya gitu, yang memang butuh dukungan dari teman sebaya, dari orang yang lebih dewasa gitu ya. Nah, oke, kita udah ngebahas nih tugas perkembangan itu apa, tugas perkembangan remaja yang memang harus dipenuhi itu apa. Nah, sekarang kalau dari sisi orang tua sendiri gitu ya, Kak, sebenarnya tugas perkembangan orang tua itu ada apa aja sih, Kak, yang harus dipenuhi? Dan kira-kira dengan tugas perkembangan yang seperti apa gitu ya, yang orang tua memang harus lakukan yang akan mengganggu nih dalam perannya sebagai orang tua yang harus memenuhi juga kebutuhan anak remajanya gitu. Nangkep nggak, Kak, pertanyaan aku? Jadi kayak tugas perkembangan orang tua. Ya, oke. Gitu. Jadi tugas perkembangan orang tua itu sebenarnya apa aja yang harus dipenuhi dan kira-kira tugas perkembangan yang seperti itu tuh akan mengganggu nggak sih, Kak, ketika dia memang harus punya tanggung jawab untuk mengayomi gitu ya atau memenuhi kebutuhan anak-anaknya gitu. Oke. Jadi menurut tokoh yang sama, jadi tugas perkembangan orang tua tuh kurang lebih dibagi jadi ada 4 kelompok. Jadi ada tugas yang berkaitan dengan perubahan fisik, di mana ketika masuk usia 30 tahun, pasti kemampuan fisiknya udah nggak se-fit ketika masih 20-an gitu kan. Mulai ada aja gitu, kayak sakit apalah. Nah, kayak gitu kan harus beradaptasi juga gitu dengan perubahan fisik yang terjadi. Nah, terus yang kedua itu tugas yang berkaitan dengan perubahan minat atau interestnya, di mana
ketika masuki usia 30-an itu sebenarnya orang tua tuh memiliki kebutuhan untuk bisa memiliki social responsibilities gitu. Dimana sebetulnya membesarkan anak itu adalah tugas yang ini gitu, tugas dimana social responsibilities-nya adalah membesarkan anak. Jadi kalau ditanya apakah ini mengganggu, sebetulnya bukan mengganggu, justru itu adalah salah satu tugas perkembangan yang emang harus bisa melalui itu gitu, kayak gitu. Dan selain tentang memiliki social responsibilities, sebentar. Jadi social responsibilities itu belum tentu cuma tentang bersama anak ya. Bisa jadi di masyarakatnya kayak misalnya di tempat kerjanya, misalnya mau pengen punya jabatan yang lumayan gitu. Itu juga masuk social responsibilities. Nah terus tadi selain social responsibilities juga ada nih perubahan terkait minat di mana orang tua tuh memiliki keinginan untuk punya leisure time atau waktu aktivitas me time-nya lah, butuh waktu santainya juga gitu. Yang sebenarnya nggak bisa dilakukan ketika pas masih early adulthood atau pas awal-awal masa dewasa gitu. Dimana karena masa dewasa awal-awal kan banyak hal terjadi ya, kayak misalnya mulai menikah, mulai punya anak, dan kan itu banyak ya hal yang harus dipikirkan. Punya anak bayi kan, kalau misalnya anaknya udah mulai membesar, berarti kan seenggaknya orang tuanya bisa lebih santai dan ya banyaklah aktivitas yang bisa dilakukan kayak gitu. Dan selanjutnya ada juga tugas yang berkaitan dengan vocational adjustment atau vocational itu apa ya bahasa Indonesia, kayak karir, berkaitan dengan karir, perubahan karir. Jadi orang tua tuh biasanya pengen punya penghasilan yang stabil, pengen punya karir yang bagus gitu lah, gitu lah. Terus yang terakhir task yang berkaitan dengan family life. Nah ini berkaitan dengan bagaimana dia berhubungan dengan pasangannya, bagaimana dia berhubungan dengan orang tuanya yang sudah semakin tua juga, bagaimana dia berhubungan juga dengan anaknya yang sudah remaja tadi, gitu-gitu. Ya gitu sih. Oke. Berarti kalau dari orang tua tadi ada kayak fisik gitu ya, terus social responsibilities, juga harus keminat juga gitu ya, butuh waktu me time juga dong, nggak cuma mikirin family gitu ya, mikirin pekerjaan gitu, tapi juga ada ke karir juga gitu ya, Kak, kayak pengen punya karir yang bagus, pendapatannya juga pengen naik dong gitu ya, dan juga memang berhubungan dengan family juga gitu, sama pasangan gimana, sama anak-anak juga gimana gitu ya, Kak. Oke, dari Bunda mungkin ada yang mau di-sharingin dulu nih, Kak. Udah tahu nih sekarang tugas-tugas perkembangan sebagai orang tua gitu ya, atau mungkin Bunda kaget ya Bunda, orang dewasa gitu ya, dewasa awal, dewasa madya gitu ya, sebagai orang tua yang punya anak remaja. Ada yang mau Bunda sharingin mungkin tadi setelah tahu tugas perkembangan orang tua, oh iya juga ya, ternyata gini ya gitu, atau udah kok emang udah terpenuhi semua sih kalau dari aku gitu, atau gimana? Mungkin boleh cerita sedikit aja, Bun. Oke, makasih Angel. Jadi memang benar banget tadi teori-teori yang disampaikan oleh Givari ya, bahwa memang orang tua itu juga manusia gitu ya kan, tapi dia sudah mulai punya responsibility yang harus dia lakukan, baik itu di sekolah, di rumah tangga, di keluarga, ataupun di kantor kalau dia berkeluarga, punya aktivitas di kantor. Dan memang dua-duanya harus seimbang. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara dua tugas itu? Kalau saya sih sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga seorang wanita karir, pasti harus memikirkan dua-duanya harus berjalan seimbang. Jadi kalau kantor nih, saya menghilangkan tuh urusan rumah tangga. Ya udah, kalau kantor kita urusin gitu ya kan, dari jam 7:30 jam kantor saya sampai jam 4:30. Tapi biasanya saya pulang, mungkin tanya anak-anak, saya biasanya pulang paling cepat jam 8 malam. Ya selama waktu itu saya pasti akan banyak urusan kantor. Tapi apakah urusan rumah tangga? Kadang ya urusan rumah tangga ada sih masuk di dalam, tapi dalam pikiran saya pasti saya full untuk kantor. Tapi begitu saya sampai di rumah, saya juga akan full untuk urusan keluarga.
Ya, jadi memang kita harus bisa memilah tugas-tugas itu dengan baik sehingga kita pun ya kan kita sebagai sebuah person itu enggak terlalu stres menghadapi sesuatu itu. Dan kita harus juga punya yang namanya me time tadi, gitu kan. Nah, me time itu kadang jangan salah, kadang me time itu ternyata lebih asyik kalau bersama keluarga juga gitu kan. Misalnya mau dengerin musik kayak atau main game bersama teman-teman, bersama anak-anak, itu me time saya. Tapi me time saya itu saya pergunakan juga dengan keluarga, gitu. Nah, di tengah pandemi ini, selama pandemi ini justru saya bisa melihat ya kan, bisa tadi hubungan kita dengan anak-anak gitu kan, anak-anak di masa remaja. Jadi justru kita di rumah malah bisa melihat nih aktivitas anak-anak gitu ya. Tadi misalnya ada perubahan-perubahan dari sisi fisik atau non fisiknya ya, sudah bisa mengenal lawan jenis dan sebagainya. Mungkin kita bisa mengamatinya secara langsung di masa pandemi. Nah, itu yang mungkin kita bisa mengantisipasinya seperti apa dan menyalurkannya. Yang penting kan bagaimana kita menyalurkannya. Bayangkan mereka 24 jam loh ada di rumah dengan kebosanan yang biasanya mereka misalnya si kembar suka main basket gitu ya, menjadi tidak bisa main basket ya kan karena dengan pandemi tidak bisa keluar. Nah, apa yang harus dilakukan kita gitu kan? Akhirnya ya kami orang tua lah yang bisa yang melakukan menciptakan mengcreate kegiatan-kegiatan yang membuat mereka tetap bisa beraktivitas dengan nyaman ya walaupun mungkin banyak di rumah atau hanya berinteraksi dengan keluarga tadi. Jadi misalnya nih kalau kita ya masak gitu ya, dan jangan lupa ya kan faktor digital ternyata amat sangat mensupport gitu kan dengan adanya YouTube misalnya ya kan. Jadi misalnya nih ya kan saya orang yang jarang masak gitu kan. Tapi dengan masa pandemi kemarin mungkin saya biasanya pulang jam 8 malam, saya jam 5 bisa pulang nih. Akhirnya saya bisa masak di rumah. Ya kan? Ternyata nih cowok-cowok nih, cowok-cowok saya nih ya, yang baru beranjak umur 14 tahun pada waktu itu, jadi seneng loh ikut masak gitu loh kan. Dan mereka akhirnya masak juga dengan bantuan YouTube kan. Jadi saya merasa wah surprise banget, tiba-tiba dia masak brokoli gitu kan, dia bisa masak dia bisa masak makaroni panggang sendiri loh tanpa saya bantu, hanya dengan bantuan YouTube. Jadi menurut dan laki-laki gitu kan ya, dan ini laki-laki. Jadi oh ternyata di masa pandemi tuh nggak membuat mereka kemudian mati gaya juga. Mereka juga ada terinspirasi kegiatan-kegiatan gitu loh. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dari sisi keagamaan misalnya. Dia nggak bisa ke masjid ya kan, dia nggak bisa ke masjid untuk sholat yang biasanya dia lakukan setiap waktu gitu kan. Nah dengan dia ada di rumah gitu kan, orang ayahnya juga ada di rumah, malah kita bisa melakukan sholat berjamaah setiap hari di rumah. Kita bisa waktu bulan puasa kita bisa full taraweh di rumah gitu kan. Jadi justru keagamaan kita menjadi lebih lebih khusyuk. Kita bisa memberikan muatan-muatan agamis kepada mereka pada saat ada di rumah. Jadi tergantung orang tua menurut saya mensikapi bagaimana kondisi pandemi ini. Memang masa remaja kan masa bergejolak, tapi bagaimana kita mensikapi itu, saya pikir butuh kreativitas, tapi tetap kita itu jiwanya, ya kan mungkin itu. Jadi jiwa kita ya tadi harus bisa masuk ke jiwa anak-anak kita gitu. Oh mereka lagi seneng ngomongin tentang lawan jenis, ya kita ikut aja larut, kita ngomongin sambil ketawa-ketawa seperti apa anak-anak teman-teman mereka gitu ya kan. Tidak membedakan bahwa saya ibu, saya bundanya, dia anak gitu kan. Tapi ya kita pada saat itu ngobrol ya kita adalah temannya. Pada saat tertentu dia butuh saya bimbing ya mungkin saya adalah bundanya. Itu mungkin yang bisa kita lakukan di rumah, Angel. Keren banget Bunda, asli jadi pengen ikutan gitu ya, ada di keluarga Bunda, anak gitu di rumah sana ya Kak Gimari. Oke, menyenangkan banget. Ini kayak benar-benar gambaran kondisi ideal gitu ya Kak, kayak orang tua gimana sih berperan untuk anak-anak remajanya gitu. Nah mungkin Kak Gifari nih,
makasih Bunda gitu ya sharingnya. Mungkin ini juga bisa jadi inspirasi buat orang tua gitu ya di rumah yang punya anak remaja. Tapi ini mungkin ya Kak, yang diceritain Bunda tadi itu kan kayak kondisi yang ideal banget gitu ya Kak untuk membantu gimana sih orang tua memenuhi kebutuhan perkembangannya juga memenuhi juga nih kebutuhan perkembangan anak-anak remajanya gitu. Tapi kalau mungkin bisa bukan secara teoritis gitu ya, tapi mungkin apa sih yang memang bisa dilakukan gitu untuk orang tua nih yang nonton podcast ini, sebenarnya apa aja sih yang bisa mereka lakukan gitu untuk membantu anak remajanya. Kalau tadi kan Bunda bilang harus kreatif nih, harus punya cara-cara gimana biar anak tetap skill basketnya tadi, hobi basketnya tersalurkan, atau olahraganya tetap ada olahraga walaupun di rumah gitu, atau akhirnya anak-anakku ternyata bisa masak loh gitu walaupun cuma dari bantuan YouTube gitu. Jadi mengenali lebih jelas gitu ketika di rumah. Nah, itu kan idealnya gitu ya Kak, kayak tapi sebenarnya apa aja sih gitu yang bisa dilakukan oleh orang tua, seenggaknya ya minimal bisa ngelakuin inilah gitu di masa pandemi untuk membantu pemenuhan tugas perkembangan anak remajanya gitu. Oke, emang sih yang dibilang Bunda Ana tuh bagus banget kayaknya menarik banget ya. Pengen masuk gitu ya Kak, jadi anggota keluarga gitu ya. Iya, sebenarnya tapi yang dilakukan Bunda itu sangat tepat sih, karena yang saran aku sih emang orang tua tuh ketika memiliki anak remaja itu adalah perannya itu bukan sebagai orang yang nyuruh-nyuruh kayak ke anak kecil gitu, karena kayak yang tadi aku udah bilang kalau misalnya udah masuk remaja itu mereka harus udah bisa bikin keputusan sendiri, di mana peran orang tua itu adalah sebagai manajer, kayak di kantor gitu, ada manajernya. Peran orang tua itu kayak manajernya. Jadi kayak kita tuh jadi kayak orang tua tuh harus melihat nih mau mantau anak-anaknya, terus mereka tuh kegiatannya apa aja, terus juga sekaligus memberikan informasi yang sekiranya mereka butuhkan. Tapi di satu sisi juga membiarkan mereka melakukan apa yang diinginkan gitu. Jadi jangan sampai dibatasin kayak gitu. Jadi kayak misalnya sesimpel kan tadi aku bilang kalau misalnya di remaja tuh lagi pengen gitu untuk banyak bersosial gitu kan. Nah, di mana mungkin peran orang tua adalah ya nggak apa-apa, ngebiarin aja mau bersosial, mau kenalan sama mau di mana temennya, nggak apa-apa, yang penting mungkin orang tua lebih ke cari tahu temennya itu siapa aja, orangnya kayak gimana gitu, apakah orang yang bakal ngasih pengaruh yang buruk atau enggak, kayak gitu sih. Jadi lebih ke sebagai manajer. Nah, peran manajer ini tuh di-apply atau diaplikasikan ke berbagai konteks, kayak misalnya tadi ke sosialnya, ke olahraganya, misalnya ke agamanya gitu-gitu. Itu emang harus kayak gitu tuh. Gitu. Oke. Dan menurut penelitian juga apa ya, orang tua yang bisa melakukan manajemen dengan baik tuh bisa membuat remajanya itu terhindar dari kegagalan di kemudian hari dalam hal membuat keputusan mereka sendiri, kayak gitu sih. Oke, mantap. Thank you Kak Gifari. Lengkap ya, tadi udah ada teorinya, pengaplikasian sama keluarga Bunda ada juga udah sesuai banget gitu ya sama teorinya gitu ternyata. Jadi peran orang tua untuk anak-anak remaja di rumah adalah sebagai manajer gitu ya, di sosialnya, gitu, di olahraganya, agama. Tadi yang di penelitian sebelumnya yang aku sampaikan bahwa anak yang kebanyakan main gadget ternyata bisa nih bikin komunikasi anak dan orang tua jadi nggak baik gitu ya, munculin gesekan, tegangan gitu. Tapi ternyata kalau dilakukan dengan benar gitu ya, orang tua bisa mengambil peran yang tepat gitu ya dalam hal sosialisasi itu gitu. Mungkin jadinya beda gitu, akan jadi lebih menyenangkan gitu ketika memang orang tua kreatif atau tepat gitu ambil perannya seperti apa gitu. Dan ternyata akan terhindar dari kegagalan juga gitu kalau bisa dilakukan dengan baik gitu ya Kak. Oke nih, mungkin sekarang aku kasih kesannya, tadi kita juga udah bahas banyak gitu ya dari awal kayak apa aja sih yang terjadi sama remaja nih di masa pandemi gitu ya. Kita udah mengenal juga nih tugas perkembangan remaja ada apa aja yang memang sekiranya sangat berpengaruh nih kalau anak-anak remaja ternyata di rumah aja gitu, karena sebagian besar tugas perkembangan remaja memang bersosialisasi gitu ya, belajar social skill juga gitu, harus sudah bertanggung jawab di
masyarakat juga gitu kan ya. Terus tugas perkembangan orang tua juga apa aja gitu, dan gimana sih kolaborasi antara orang tua dan anak ini. Tugas perkembangan masing-masing itu bisa terpenuhi gitu ya Kak. Mungkin nih terakhir gitu ya Kak, sebelum kita tutup sharing kita, karena tadi udah banyak banget berbagi ilmu, berbagi cerita, aku mau satu-satu deh nanti dari Bunda Ana, dari Kak Givari juga, kira-kira tips apa sih, tips and trick gitu ya kalau biasanya gitu, yang bisa dilakukan oleh orang tua nih selama masa pandemi biar hubungannya bisa positif gitu, tetap positif sama anak remajanya gitu, saling bisa memenuhi tugas perkembangan masing-masing dan juga tadi hubungannya bisa positif. Mungkin tadi Bunda udah cerita gitu ya soal kondisi ideal keluarganya, tapi mungkin nggak semua keluarga bisa seperti itu gitu. Nah mungkin tips and trick secara apa ya umum gitu ya, secara yang bisa dilakukan supaya hubungan antara orang tua dan anak itu bisa tetap positif di masa pandemi itu kira-kira apa aja sih Kak? Mungkin bisa dari Kak Givari, abis itu dari Bunda ya. Boleh Kak Givari dulu. Oke, mungkin kalau dari aku tips yang pertama adalah mungkin dalam gaya parentingnya. Kalau yang pernah aku baca sih mungkin dalam mengatasi atau mengurus remaja itu lebih cocok menggunakan gaya parenting yang namanya authoritative parenting, di mana kita tuh memberikan kebebasan gitu kepada remajanya untuk ingin beraktivitas apa, ingin misalnya mengerjakan tugas, ingin main, ingin olahraga, ingin apapun, tapi tetap dengan kita memberikan aturan, orang tua memberikan aturan-aturan tertentu, kayak misalnya kayak misalnya kalau ini contohnya kalau lagi nggak pandemi, misalnya anak lagi pengen keluar malam, kita boleh ngebolehin aja gitu, tapi kasih batas, kasih aturan maksimal jam berapa gitu, pulang jam berapa, misalnya jam 9 pulang, oke. Jadi kayak gitu sih cara salah satunya, kita memberikan kebebasan tapi juga memberikan aturan, batasan-batasan tertentu kayak gitu. Terus yang kedua itu adalah mungkin untuk orang tuanya ini sih harus lebih mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, karena ketika masuk usia remaja tuh anak itu akan kognitifnya itu lebih berkembang dan apa ya, mempertanyakan segalanya gitu. Jadi kayak kenapa aku harus ngerjain ini, kenapa harus ngerjain ini. Jadi orang tua juga harus merubah gitu gaya memberi apa ya, sosialisasi ke anak itu nggak bisa nyuruh-nyuruh lagi kayak ke anak kecil kayak gitu. Terus juga harus bisa memberikan anak kebebasan untuk bikin keputusan sendiri. Pengen SMA di mana, pengen makan apa misalnya. Sesimpel pengen makan apa. Terus ya gitu-gitu sih contohnya. Terus berikutnya ini sih sebaiknya tips aku adalah remaja juga dilibatkan nih untuk aktivitas dalam keluarga. Kayak tadi yang udah contohin Bunda Ana, kayak misalnya cuci piring, ngobrol-ngobrol atau sholat bareng kayak gitu. Jadi remaja tuh harus banyak dia ikutkan dengan kegiatan-kegiatan keluarga juga. Dengan begitu nanti remaja tuh bisa apa ya? Ya tumbuh dengan lebih baik dan bisa tumbuh tanggung jawab juga. Berikutnya yang terkait dengan media sosial. Kan kadang tuh anak punya media sosial sendiri dan kadang orang tua nggak tahu anak ngobrol sama siapa kan susah ya dimonitor. Mungkin yang bisa dilakukan adalah sesimpel kayak follow media sosial mereka, seenggaknya kayak gitu. Jadi kita tahu followersnya siapa aja. Jadi kita tahu oh ini teman sekolahnya ini siapa, nggak kenal. Nah, nanti bisa ditanya gitu siapa gitu. Jadi itu salah satu ini sih cara memonitor biar tetap di apa ya, yang nggak anaknya nggak terjerumus ke pergaulan yang salah gitu. On the Terus track mungkin gitu yang terakhir, ya tetap on the track. Terus yang terakhir dari aku adalah mungkin anak remaja itu masih apa ya, banyak gitu keinginan untuk menyimpan rahasia gitu, kayak nggak mau cerita ke orang tua tentang pekerjaannya, tentang tugasnya, tentang teman-temannya. Mungkin banyak remaja yang kayak gitu. Tapi sebagai orang tua kita nggak boleh itu maksa, kayak maksa kamu kemarin kamu main sama siapa aja gitu kan. Kalau kayak gitu kan kayak maksa dan itu tuh kalau bisa dihindari sih. Dan gimana caranya biar kita bisa memonitor itu adalah dengan kita menunjukkan kehangatan, dengan menunjukkan kenyamanan
dimana kita menunjukkan bahwa kita tuh nyaman untuk dia di tempat cerita gitu. Jadi anaknya sendiri yang mau cerita ke orang tua, bukan dari orang tuanya harus nanya dulu. Kayak gitu sih tips dari aku. Mantap, ada berapa nih? 5 tips kalau dari Kak Givari ya. Ini yang lebih ke secara dalam tanda kutip mungkin lebih yang teoritis gitu ya Kak, kayak harus ngapain gitu ya. Kayak tadi mungkin parenting gitu yang pertama, yang paling tepat adalah jenis parenting autoritatif, di mana anak tetap dikasih kebebasan tapi ada batasannya juga gitu, nggak yang benar-benar bebas gitu. Terus orang tua bisa adaptasi juga gitu, terkhusus dengan perubahan kognitif di remaja nih, harus ngerti nggak nyuruh-nyuruh lagi, harus dikasih space buat berpendapat gitu, buat ambil keputusan mereka sendiri juga. Terus dilibatkan juga dalam aktivitas keluarga gitu, kayak tadi mungkin yang disampaikan Bunda, sesederhana cuci piring gitu, nyapu mungkin, atau yuk sholat bareng yuk gitu ya, atau sekedar ngobrol gitu ya. Terus untuk masalah media sosial tadi bisa dimonitoring dengan cara mungkin follow juga nih Instagram anak gitu ya. Kalau sekarang lagi hitsnya Instagram gitu ya, kayak apa aja sih yang diposting sama anak-anak kita gitu, apa aja yang di follow sama anak-anak kita gitu, apakah masih on the track gitu ya. Dan itu tadi soal keterbukaan gitu, jadi orang tua harus punya mungkin sikap yang hangat gitu, biar anak bisa cerita dengan sendirinya gitu, tanpa kita harus paksa untuk ditanya-tanya gitu, ditodong nggak bisa ngapain gini, itu malah jadi tekanan gitu ya buat anak remajanya. Oke, thank you Kak Givari. Kalau dari Bunda mungkin lebih ke tips praktisnya gitu ya Bun, yang praktikal gitu, yang bisa langsung dilakukan nih sama orang tua di rumah ketika masa pandemi gitu. Boleh. Oke, kalau dari saya mungkin ya, yang pertama karena anaknya banyak, jadi mungkin bagi saya yang pertama adalah bahwa tiap anak itu berbeda-beda, ya kan? Jadi sifatnya beda, keinginannya beda, gitu kan? Jadi menyikapinya adalah tiap anak tidak sama. Nah, si kakak misalnya dia orangnya begini, maka perlakuan saya kepada si kakak akan berbeda dengan pada si adik. Oh, yang nomor 2 lebih suka mengurung diri di kamar gitu kan ya. Oh, bagi saya berarti pendekatan saya adalah seperti ini. Dia mungkin ada waktu saya mungkin senang untuk masuk ke dalam kamarnya. Dia akan lebih senang begitu daripada misalnya dia mendatangi saya. Tiap anak pasti punya yang perlakuan yang berbeda-beda yang dia inginkan dari orang tuanya. Seperti itulah kita bisa memperlakukan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus memberikan muatan bahwa orang tua ini juga punya responsibility di luar pekerjaan dia sebagai orang tua, gitu loh. Itu juga dia harus tahu, ibundanya bekerja, ayahnya bekerja, tugas dia berat di kantor. Jadi anak-anak supaya punya rasa bahwa oh ya, bundanya juga capek loh di kantor, ayahnya juga capek, dia harus bekerja keluar kota misalnya. Jadi tidak hanya harus menuntut saja. Kadang anak itu punya rasa, oh bundanya nggak perhatian, oh bundanya pulang malam gitu kan. Hanya itu yang diingat oleh mereka. Mereka tidak mengingat bahwa mereka di luar itu karena suatu pekerjaan, suatu tanggung jawab, suatu hal yang harus dilakukan yang nantinya semuanya itu juga sebetulnya nanti adalah untuk keluarga juga. Nah, muatan-muatan itu harus juga ditanamkan kepada anak-anak sehingga mereka tuh mengerti kenapa ayahnya melakukan seperti ini, kenapa bundanya melakukan seperti ini. Jadi ada timbal balik, sama seperti juga kami orang tua ikut. Oh, anak saya tahu teman anak saya si A, teman anak saya si B. Oh, Angel temannya Tanisha misalnya ya. Oh, si Tiwi temennya dan sebagainya. Kami orang tua itu paham dengan anak-anaknya, termasuk memberikan tanggung jawab tadi. Nah, si kembar misalnya saya kasih tabungan, ya kan? Saya kasih tabungan, saya kasih online-nya, sehingga kalau dulu dia minta terus ke kita, gitu kan? Sekarang sudah mulai saya kasih tanggung jawab. Saya kasih 1 bulan, kamu bisa atur-atur sendiri. Jangan sampai sampah, kalau bisa masih bisa nabung. Itu sudah kita mulai create seperti itu. Dan satu lagi, kita sebagai orang tua harus bisa menjaga amanah anak. Ya kan? Mungkin kecil, misalnya saya mulai dari dia punya uang, saya nggak pernah pakai uang anak saya. Saya tabung sampai sekarang, tabungan itu masih ada. Mulai dari dia TK.
Sampai sekarang tidak pernah saya pakai. Begitu dia nanti biasanya lulus SMA, saya kasih ini tabungan kamu, silahkan pakai untuk kondisi darurat seperti itu. Jadi itu sebetulnya saya ajarkan bahwa ini amanah kamu kepada Bunda sejak kecil. Saya jaga amanah kamu, saya tidak akan gunakan. Saya ingin menjaga bahwa kamu nanti pada saat kamu harus bekerja, kamu harus punya tanggung jawab. Amanah itu penting. Mungkin itu, Angel. Jadi pemahaman sejak kecil yang harus kita tanamkan itu dimulai dari orang tua. Mungkin itu yang bisa saya sharing. Asik, menarik banget Bunda. Aduh, apresiasi deh Bunda, terbaik nih ya kayaknya buat anak-anak Bunda gitu. Bisa jadi contoh juga buat bunda-bunda yang nonton nanti ya gitu. Jadi kalau dari Bunda lebih ke mengenali anak gitu ya. Jadi Bunda anaknya ada 4 nih, 2 cewek, 2 cowok gitu ya. Dan mereka pasti punya perbedaan dalam bersikap gitu, kesukaannya, hobinya gitu ya, kebiasaannya. Jadi sebagai orang tua gitu harus kenal nih anak yang pertama kayak gini, berarti aku harus berlaku seperti ini ke anakku yang pertama. Begitupun anak-anak yang lain gitu ya. Terus ngasih pemahaman juga tadi terkait pekerjaan. Bunda sama ayah tuh gak cuma sebagai orang tua gitu ya, istilahnya dalam tanda kutip, tapi ada aktivitas lain, kegiatan lain yang memang harus dilakukan gitu. Jadi ngasih pengertian itu supaya anak juga nggak jadi Bunda sama ayah nggak pernah ada waktu misalnya kayak gitu atau sibuk gitu. Terus yang ketiga udah mulai kasih tanggung jawab gitu ya Bun. Kalau tadi dicontohin sama Bunda adalah soal atur uang gitu. Jadi udah dikasih uang bulanan, mungkin dalam 1 bulan atau tahun ini aku kasih uang, gimana pintar-pintar kamu mengaturnya gitu ya Bunda, dan menjaga amanah anak gitu dari anak. Jadi tadi juga dicontohin sama Bunda soal tabungan anak gitu ya dari TK sampai SMA gitu, dijaga benar-benar. Nanti dan dikasih lagi nih loh yang sudah Bunda jaga gitu. Kamu juga nanti harus amanah gitu sama apa yang dikasihkan ke kamu gitu ya, apa yang tanggung jawab apa yang dikasih ke anak-anaknya gitu. Wow, menarik banget ya Bunda dan Kak Givari semua tips-tipsnya gitu. Jadi mungkin kita udah selesai gitu ya Bun, Kak gitu, sharing-sharing kita hari ini seru banget gitu. Udah banyak banget yang di-sharingin, banyak yang diceritain, banyak banget aku juga dapat insight gitu. Mungkin siap-siap jadi ibu kali ya. Ini udah mahasiswa tingkat akhir gitu kan, habis kerja nanti menikah gitu kan, dan pasti nanti jadi ibu juga gitu. Kak Givari juga kerja nih udah lebih dulu nih, apa mungkin nanti bisa duluan juga jadi ayah, jadi bisa jadi pelajaran buat kita semua, buat orang tua tante yang nonton podcast ini juga, yang dengerin podcast ini juga, biar jadi inspirasi mungkin gitu ya, jadi ngerti gitu cara-cara apa aja yang bisa dilakuin sama anak gue gitu ya selama masa pandemi ini, biar hubungannya tetap enak nih di rumah, tetap positif, tetap anak bisa tetap tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Begitu juga orang tua bisa memenuhi tugas perkembangannya juga dan membantu tumbuh kembang anak juga. Oke, itu mungkin sekian dari aku. Dari Bunda ada closing statement, dari Kak Givari juga ada closing statement. Terakhir dari aku adalah memang kalau masuk masa punya anak yang remaja tuh mulai gitu kelihatannya kayak bandel, mulai kayak rebel, mulai nggak nurut, tapi dan mulai banyak berantem gitu mungkin sama orang tua karena nggak setuju sama hal A, hal B, hal C. Tapi sebenarnya itu bukan, kalau misalnya itu terjadi itu bukan sesuatu yang buruk gitu, karena emang remaja kan dulunya masih anak-anak dan baru pemikiran baru luas gitu, baru pertama kali punya pemikiran yang luas, dan jadi otaknya itu masih ideal banget, dimana di saat itulah kita harus bisa mengedukasi bahwa yang benar tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nanti lama-lama pasti mengerti kok. Jadi kalau ada konflik atau apa jangan dianggap itu sesuatu yang buruk, karena itu adalah yang seharusnya emang terjadi seperti itu. Mantap. Berarti emang kalau dari Kak Givari intinya remaja memang sedang ada dalam masa-masa yang seperti itu gitu ya. Jadi orang tua yang harus bisa juga memahami gitu ya keadaan remaja. Oke, kalau dari Bunda? Oke, kalau dari saya mungkin ya prinsip saya adalah anak itu bukan milik kita. Anak itu adalah titipan dari Allah, dari Tuhan. Jadi karena bukan milik kita, jadi bukan sekehendak kita,
tetapi anak kita itu bagaimana kita memberi masukan-masukan kepada mereka, membimbing mereka sesuai dengan anak itu sendiri. Karena itu bukan milik gitu loh. Jadi ya kita kembangkan sesuai dengan keinginan mereka, membimbing mereka menjadi lebih baik, ya kan? Dan mereka menjadikan mereka menjadi orang yang berguna dan bermanfaat, ya kan? Menjadi orang yang soleh dan soleha, yang seperti itu. Itu adalah bimbingan. Itu aja sih prinsip kami di keluarga. Menarik. Terima kasih Bunda. Jadi lebih menekankan kalau anak itu adalah titipan gitu ya. Jadi memang harus diajarin gitu ya, dikasih masukan, dikasih pemahaman, dijaga, diberi bimbing. Oke, terima kasih banyak Bunda dan Kak Givari buat semua ilmu, buat semua pengalaman yang udah dibagikan. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bermanfaat, khususnya buat orang tua yang sedang kebingungan nih, untuk tetap bisa menjaga hubungan positifnya, untuk bisa tetap membantu pertumbuhan perkembangan anak selama masa pandemi ini. Mungkin sekian dari aku, kita semua pamit di sini. Buat Bunda dan Kak Givari, terus sehat-sehat sampai nanti selesai pandeminya, biar kita bisa ketemu mungkin secara langsung dan berbagi ilmu lagi. Terima kasih Bunda Ana, terima kasih Kak Givari, sampai ketemu lagi. Selamat siang.